Pratama. Hari ini kita punya tamu yang spesial, yang luar biasa sekali, yaitu ada Ananda dari siswi SMP Istana Hati beserta bundanya. Nanti kita akan kenalin bersama-sama, yang tentunya akan dikenalkan oleh bundanya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena hari ini kita kedatangan para penghafal Quran dari SMP Istana Hati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau di rumah tuh dipanggil apa sih sama anak-anak? Dipanggilnya ibu. Ibu. Iya. Kalau berarti bapaknya ayah. Iya. Oke, baik. Biar enak ibu aja. Iya. Ibu kira-kira bisa nggak ngenalin kedua anaknya yang luar biasa dan penghafal Quran pula? Ini yang besar namanya Rasikatuh Fayunas. Panggilannya? Biasanya dipanggil Sika. Sika. Kalau yang adiknya Saina Prinsesa Yunas, juga biasa dipanggil Saina. Saina. Sika dan Saina. Sering dipanggil duo S gitu. Duo S, oke. Iya. Sika dan Saina. Iya. Baik Bun, kita dapat informasi luar biasa ya, sahabat semesta. Hari ini kita kedatangan teman-teman, ya ini ada pengalaman piagam-piagam penghargaan karena mereka ini sudah melakukan yang namanya sidang tahfiz dan juga menjuarai lomba-lomba lomba-lomba hafiz Quran. Terus ada juga nih selain penghafal Quran ya nih, lomba apa suci, macam-macam kan katanya. Berhadapan dengan kami. Terus selain juga buat hafalannya juga bisa jago silat. Serem juga awak macam-macam nih kan. Terus ini ada lagi penghargaan dari Musabaqah Tilawatil Quran. Ini baru aja ya? Tahun ini ya? Tahun lalu itu. Tahun ini ya, 3 sampai 8 Maret. Oh iya. Ya, sebagai harapan satu golongan Hifzil 5 juz. Nah, luar biasa. Dan nanti kita tanya-tanya akan bercerita. Nama ibu siapa nama lengkapnya? Lucia Haryati. Panggilannya Ibu Lucy. Ibu Lucy. Baik, Ibu Lucy mau tanya nih. Sebenarnya mereka ini awalnya dulu memang dididik atau keluarganya dulu apakah penghafal Quran atau gimana Bu Lucy? Tidak sih sebenarnya, tidak ada yang penghafal Quran dari keluarga. Cuma memang yang hobinya membaca Al-Quran itu udah pasti ya. Memang semua kami diajari sama nenek dari yang yang orang-orang tua kami untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Jadi ketika mulainya mereka menghafal itu memang ketika di RCT itu ada Hafiz Indonesia. Saya pertama yang lihat. Kok bisa ini anak kecil-kecil? Waktu Ramadan gitu. Iya, Ramadan. Berapa tahun waktu mereka masih SD itu. Masih SD kelas 3 sepertinya. Saya ingat. Masih susah dibangunin sahur kan. Jadi ketika lihat di RCT itu kok bisa ya anak-anak menghafal? Anakku juga bisa gitu loh. Ya. Jadi karena kita selalu dididik sama orang tua dengan jargon orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu jadi saya turunkan ke anak saya. Anak-anak lain bisa, kenapa kalian tidak? Akhirnya mereka ini lihat nih, ada yang hafal Quran gitu. Ya, yuk ini coba nak, bisa nggak nak? Ternyata setelah dicobakan, mereka bisa. Alhamdulillah awalnya mereka juz bisa. 30. Ya, dimulai dari juz 30 karena itu kan ayat-ayat pendek ya. Jadi setelah juz 30 masuk ke juz 29 itu kan masih termasuk pendek ya. Kemudian 28 baru ke juz 1. Nah, sampai sekarang itu agak lumayan ingat panjang. Ingat nggak, berarti yang mengarahkan mereka berdua ini ketika ngafal juz 30 itu ada gurunya langsung atau dari bunda dulu atau dari ibu dulu? Saya masukkan ke sekolah yang memang maksimalnya di tahfiz ya. Kemarin waktu itu kan masih SD-nya kan di sekolah yang tahfiznya lebih banyak daripada sekolah pelajaran umumnya. Disitulah mereka selalu setiap hari hafal. Itu kan di sekolah. Kalau di rumah? Kalau di rumah juga selalu aja. Ketika di sekolah sudah, di rumah tinggal ulang-ulang. Dan saya lah yang ini sama ayahnya kan jarang di rumah. Berarti ada keterlibatan orang tua juga sudah ya pasti, untuk nggak bisa dilepaskan. Karena kan banyak harapan orang tua nih penghafal Quran di sekolah ini, tapi di rumah sendiri memang nggak dikontrol. Tapi memang itu ngontrol mereka itu ketika apa sih? Waktu-waktu apa misalnya? Waktu kan di rumah. Iya benar. Karena saya bekerja, jadi ketika pulang sekolah istirahat dulu. Setelah istirahat baru mulai lagi mengontrol mereka. Ayo mulai lagi tahfiznya. Nanti ketika mereka sudah hafal kembali,
disetorlah ke saya, atau gitu. kadang-kadang kalau ketika saya tidak terlalu ini waktunya terlalu capek atau gimana, ketika kerja mereka berdua saling mendengarkan, Oh gitu saling ya. mentasmi Berarti gitu loh. mandiri ya, Iya, mandiri ya. lebih mandiri sekarang pun. Ini kayaknya kan tingginya hampir sama. Ini Iya. selisih berapa tahun Ibu? Kalau 1 tahun 17 hari. Jadi kalau ditanya sama orang yang bilang kembar ya, dia akan bilang beda 1 tahun 17 hari. Seperti Oh, itu. luar biasa. Iya. Berarti di malam hari itu ayahnya juga gantian Ya, dengerin. ayahnya ya melihat. Melihat, Karena, ya oh. melihat karena ayahnya juga ada dari pagi sampai ini pulang ke rumah habis maghrib kan. Jadi ayahnya cuma, ayo nak, tahfiz lagi nak gitu. Ya, Profesi ayahnya? TNI. Oh, so kan makin ngeri kali ya, udah penghafal Quran, jago silat, apa suci, macam-macam sama orang ini disikat gitu kan. Tapi luar biasa orang tuanya ngedukung, masya Allah, Iya, dan sangat mendukung. apa namanya harapan Iya, banget ya. sangat berharap. Sehebat apapun anak, kalau ada penghafal Quran di satu keluarganya, inilah yang bekal sebenarnya investasi itulah kita di investasi akhirat, ya Allah. akhirat, benar. Luar biasa. Oke, Bun, Iya. selain mereka kan tadi proses hafal, mereka pernah nyerah nggak sih hafal Quran? Kan ada tuh fase-fasenya. Ada up and downs-nya. Pernah sampai Seringnya gimana? pakai nangis segala. Oh iya? Iya. Kapan itu kalian nangis? Waduh. Pakai nangis segala. Cuma kita selalu ingatkan. Ada satu orang yang pernah bilang ke saya, kalau kita belum hafal-hafal suatu ayat, itu tandanya ayat itu memang pengen kita merujaah setiap saat. Jadi itu ada seseorang di luar sana. Ya, saya ingat itu omongannya. Makanya itu yang bikin menguatkan mereka. Karena dia pengen ayat itu nempel. Iya, dia pengen di ini terus, diapain terus. Harus pasti bisa. Dan memang sekarang ketika dia bilang juz 3, juz 4 itu agak susah. Setelah dijalani, alhamdulillah ternyata tidak sesusah yang dia bayangkan. Itu karena mindsetnya udah bilang sulit. Jadi akhirnya karena apa ya? Tadi itu kalimatnya ajaib sekali. Kalimat itu jangan harus positif memang. Karena harus memang positif. Kalau nggak hafal bukan sulit suratnya atau ayatnya, karena dia memang ayat itu pengen nempel. Dia pengen saya tercambuk ini, masya Allah. Kita juga harus sebenarnya. Keren. Terus itulah solusi ketika mereka lagi down, ketika mereka lagi males, merasa hafalannya nggak kuat, atau hafalannya sulit. Gitu. Berarti solusinya tadi pengen ayat ini atau surat ini pengen dibaca terus dan hafal sampai di dalam hati dan nggak hilang-hilang. Baik Bun, selain kan tadi cara mengatasinya, apa yang dijaga? Kan apa mereka ini kan apa yang dijaga? Apakah tontonan, apakah segala macam yang menurut Bunda yang harus dijaga nih kepada mereka? Kalau terutama HP ya. Itu sangat kami jaga sekali. Orang ini main 5 menit sekali. Iya, memang di awal agak susah memang karena memang ada tugas, ada kadang ini dari sekolah memang yang wajib mereka pakai untuk memberitahukan informasi-informasi, itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, ada waktu-waktunya ketika mereka sudah setoran, saya sekarang nih kita buat ini gimana supaya nih, apakah 1/4 sekali setoran, apa berapa, pokoknya satu hari itu setoran murojaahnya 1/4, nanti misalnya ada tambahan lagi nggak apa-apa, nggak terlalu banyak tapi rutin seperti itu. HP-nya boleh. Setelah itu kesepakatan sehingga mereka merasa adil dan nggak istilahnya kita juga nggak adil nih. Jadi ketika saya cek nih ada informasi yang penting, saya kasih ke mereka. Ini boleh sebentar aja 10 menit atau berapa. Nanti ketika sudah agak lumayan, bolehlah agak setengah jam seperti itu. Pernah nggak ngambek gara-gara handphone? Pernah lah ya. Alhamdulillah, ngambeknya nggak kelihatan. Oh gitu ya. Alhamdulillah mereka ini nggak pernah yang menunjukkan dia marah, dia tidak suka atau apapun yang kita berikan kepada mereka. Misalnya aturan-aturan ini, alhamdulillah tidak menampakkan itu dan mudah-mudahan sebenarnya memang tidak marah seperti itu. Wih, betul ya. Oke Bun, kayaknya kita nggak sabar ya, pengen ngelihat 2 atau 3 ayat aja yang mereka hafal. Jadi nanti kita pengen tahu nih gitu kan, gimana mereka menghafal Qurannya dan hasil dari hafalannya itu. Oke, siap. Kita tunggu sebentar. Kita mau beres-beres dulu. Siap. Teman-teman, kita lihat dan kita dengarkan. Ini mau baca surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah.
Kak Saina Al-Baqarah. Ya. Kak Rasika Al-Baqarah juga. Al-Baqarah juga. Silakan Kak Saina dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil alladhi tumina amanatuhu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu 'athimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Lanjut ke Kak Rasika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sahabat-sahabat semesta yang ada di rumah luar biasa sekali. Cek. Masya Allah, sahabat-sahabat semesta yang ada di rumah luar biasa sekali. Kita tahu bahwasannya keluarga Bu Lucy ini bukanlah keluarga penghafal Quran, demikian dengan keluarga-keluarga yang lebih di atasnya, tapi memang ada prinsip di mana kalau mereka bisa, kenapa kami nggak bisa? Cuma memang lebih kepada mereka dilatih dan terus disemangatin dan terus dibersamai dari awal juz 30 sampai menempatkan ke sekolah yang benar-benar mampu memfasilitasi apa yang diinginkan orang tua dan anaknya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Lucy karena sudah hadir di podcast semesta kita. Terakhir, harapan dan pesan untuk Rasika dan Saina. Harapan kami sebagai orang tua ya, semoga anak-anak ini tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tumbuh subur di hatinya, tetap rajin murojaah, dan semoga menjadi anak soleha udah pasti. Bisa menjadi kebanggaan orang tua dan membantu kami di akhir kelak. Amin. Amin. Masya Allah, itu luar biasa ya, karena memang jadi penolong lah kan, karena di anak akhirat soleha, nanti ketika ada keluarga penghafal Quran atau ahli Quran, dia akan mempersembahkan jubah dan mahkota kemuliaan ya kan, dan itu hadisnya sahih dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan Sika dan Saina menjadi harapan dan penyelamat untuk orang tua di akhirat kelak. Terima kasih Ibu Lucy dan Saina dan Sika. Mudah-mudahan semangat terus ngafal Qurannya, semangat terus murojaahnya, dan doain semua yang ada di Istana Hati menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biasanya kalau kita salam di akhir itu bareng-bareng ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.